Halo anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan tentunya semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar matematika wajib yang kedua. Kembali lagi kita masuk dalam channel Bu Vita, yaitu belajar bareng Bu Vita. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Vita akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian, terutama untuk mereview tentang aturan sinus dan kosinus yang besok akan menjadi bahan untuk kalian ulangan. Nah, untuk itu saya akan mereviewnya menjadi 3 bagian. Yang pertama saya akan membahas secara detail mengenai aturan sinus. Berikutnya nanti saya akan membahas secara detail pula tentang aturan kosinus. Dan terakhir nanti saya akan membahas mengenai penerapan dari aturan kosinus. Nah, untuk itu silakan perhatikan baik-baik dan jangan lupa silakan kalian subscribe, like, dan komen video kali ini supaya semakin banyak teman-temanmu nantinya yang ikut bergabung bersama kita dalam segmen belajar bareng Bu Vita. Nah, di sini sudah terlihat yaitu penampakan dari konsep aturan sinus. Nah, aturan sinus itu pada dasarnya dia dapat dikerjakan dengan 3 jenis segitiga. Yang pertama, segitiga yang pertama kita bisa melihat dari segitiga pertama bagian sini. Nah, ini segitiga yang pertama. Nah, segitiga ini kondisinya adalah sisi sudut-sudut. Nah, pada segitiga yang pertama ini gampang sekali. Ini pasti menggunakan aturan sinus. Kenapa menggunakan aturan sinus? Karena kita lihat bareng-bareng ya. Di sini ada sisi B, kemudian di depannya adalah sudut B. Lalu kemudian di sini ada sudut A. Nah, pasti nanti pertanyaannya adalah berapakah panjang sisi A? Nah, kalau dia berbentuk seperti ini atau menjadi suatu perbandingan yang seperti ini antara sisi A kemudian sisi B dan sudut A maupun sudut B pasti menggunakan aturan sinus. Lalu berikutnya kita lihat pada segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua ini dia kondisinya adalah sisi sudut. Nah, ketika ada segitiga seperti ini, maka dia juga menggunakan aturan sinus. Kondisinya di mana? Oke ya, kita lihat bareng-bareng. Kondisinya di mana? Di sini ada sisi B. Kemudian ada sisi B, depannya adalah sudut B. Nah, kemudian ada sisi C. Pasti kemungkinan besar yang ditanyakan adalah berapa sih besarnya sudut C. Nah, kalau kondisinya juga seperti ini, terjadi suatu perbandingan antara sisi B, sisi C dengan sudut B, dan nantinya pasti yang ditanyakan adalah berapakah besarnya sudut C. Lalu kemudian di kondisi yang ketiga. Di kondisi yang ketiga itu adalah ketika diketahui sudut, kemudian sisi sudut. Nah, kondisi yang ketiga ini adalah kondisi yang kompleks, di mana kondisi ketiga ini akan banyak sekali pertanyaan yang muncul. Nah, sekarang kita satu persatu. Kira-kira kemungkinan apa saja yang akan ditanyakan pada kondisi segitiga yang ketiga? Oke ya, kita lihat bareng-bareng. Karena di sini sudah ada sudut A, sudah ada sudut B, pasti pertanyaan berikutnya adalah berapakah besarnya sudut C. Lalu berikutnya, karena di sini ada sisi C, ya, maka nanti pertanyaannya akan beragam. Bisa pula ditanyakan berapakah panjangnya sisi B. Nah, bisa juga ditanyakan beragam lagi, berapakah panjangnya sisi A. Nah, sekarang kalian sudah mengenal tentang berbagai atau 3 jenis segitiga yang dapat digunakan untuk menggunakan aturan sinus. Lalu berikutnya, Bu Vita akan mengingatkan kembali. Di sini Bu Vita sudah menuliskan tentang rumus dari aturan sinus, di mana kita punya bersama-sama A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini kondisinya juga bisa dibalik, tapi kalian harus konsisten. Kalau dibalik menjadi sin A per A, sin B per B, dan sin C
per C. Jadi semuanya harus konsisten. Nah, kalau kalian sudah bisa memahami bagaimana penggunaan aturan sinus dan bagaimana menggunakan rumus pada penyelesaian aturan sinus, sekarang Bu Vita akan melanjutkan dengan memberikan contoh. Ada beberapa soal yang kalian tanyakan. Nah, sekarang silakan siapkan semua berkas mulai dari tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, dan tentunya latihan ulangan harian. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai latihan ulangan harian nomor pertama. Di sini diketahui bahwa suatu segitiga MNO dengan sudut M sama dengan 60 derajat, sudut N sama dengan 75 derajat, dan panjang MN sama dengan 12 cm. Pertanyaannya adalah panjang ON. Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini, berarti langkah yang pertama dan utama adalah kita gambarkan dulu, kita sketsakan dulu bentuk segitiganya. Nah, di sini Bu Vita sudah membantu kalian menggambarkan bentuk segitiganya. Oke ya. Jadi di sini ada sudut M 60, lalu berikutnya ada sudut N 75, kemudian panjang MN di sini ada 12. Nah, 12 di sini berarti dia sama halnya dengan panjang sisi O, ya kan, depannya sudut O. Lalu pertanyaan berikutnya adalah berapa panjangnya ON atau panjang sisi M. Kita lihat bareng-bareng. Kalau kita ketemu soal yang seperti ini, berarti kita bisa bikin menjadi suatu perbandingan dari sinus. Yuk, kita gambar dulu ya. Perbandingan seperti ini. Jadi di sini ada 12 cm. Berarti nanti ini ada kaitannya dengan besarnya sudut O. Lalu berikutnya, yang ditanyakan adalah panjangnya M. Nah, ini sudutnya M sudah ada. Oke, maka langkah yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu besar sudut O. Oke ya. Jadi sudut O sama dengan ini, sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat dikurangi sudut M ditambah sudut N sama dengan 180 derajat dikurangi, ini saya kurung dulu, artinya dikerjakan terlebih dahulu, dikurangi 60 derajat ditambah 75 sama dengan 180 derajat dikurangi 135, maka besar sudut O adalah 45 derajat. Nah, kalau besarnya sudut O sudah ketemu yaitu 45 derajat, maka tinggal kita menggunakan aturan sinus, di mana O per sin O sama dengan M per sin M. Nah, kita tinggal substitusikan apa yang diketahui dari gambar ke rumus. Maka 12 per sin 45 sama dengan M per sin 60. Selanjutnya tinggal kita isikan di sini besarnya sudut istimewa dari 45 derajat dan 60. Maka 12 per setengah akar 2 sama dengan M per setengah akar 3. Nah, kalau kalian ketemu bentuk yang seperti ini, jangan risau, jangan khawatir. Kita bisa menggunakan operasi matematika yang paling sederhana. Jadi di sini kita fokus pada penyebutnya. Pada penyebutnya ada setengah akar 2, ada setengah akar 3. Berarti sisi ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan sama-sama saya bagi dengan setengah. Oke, saya ulangi ya. Sama-sama dibagi dengan setengah. Maka yang tersisa hanya akar 2 pada ruas sebelah kiri dan akar 3 pada ruas sebelah kanan. Lalu kemudian jika sudah tinggal kita kalikan silang. Maka di sini saya punya akar 2 dikali M. Maka akar 2M sama dengan 12 dikali akar 3. Maka 12 akar 3. Berikutnya yang kita cari adalah panjang M. Maka M sama dengan 12 akar 3 dibagi akar 2. Nah, ketika kita ketemu bentuk yang seperti ini, maka wajib hukumnya harus kita rasionalkan. Makanya ini kedua
pembilang dan penyebut ini saya kalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka di sini kita punya 12 akar 3 dikalikan akar 2 adalah 12 akar 6. Jadi dalamnya akar kita kalikan. Berikutnya, akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Lalu jika sudah, ketika bentuknya bentuk pembagian seperti ini berarti bisa kita sederhanakan. Nah, 12 dibagi 2, 6, maka hasilnya panjang dari sisi M adalah 6 akar 6 cm. Mudah bukan? Saya kemarin melihat hasil dari pekerjaan kalian sudah banyak yang betul. Maka silakan tingkatkan ketelitian untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Oke, kita langsung pada soal berikutnya. Nah, di sini silakan dibuka latihan ulangan harian nomor 2. Diketahui suatu segitiga PQR dengan panjang dengan sudut P sama dengan 30 derajat. Lalu panjang PQ sama dengan 15 akar 2. Dan panjang QR sama dengan 15 cm. Pertanyaannya adalah sudut PRQ dan sudut PQR. Nah, sekarang kalian harus paham. Kalau pertanyaannya berupa seperti ini, berarti kalian harus tahu apa yang ditanyakan. Oke, yuk satu persatu. Sudut PRQ, berarti ini artinya sama dengan sudut R. Jadi yang kita ambil adalah huruf bagian tengahnya. Lalu berikutnya, kalau kita punya sudut PQR, berarti yang dimaksud adalah besar sudut Q. Mudah bukan? Jadi kalian gak usah khawatir karena mereka berarti sama, hanya dinotasikan atau ditulis dengan cara yang berbeda. Lalu berikutnya, yang paling penting adalah kita gambar terlebih dahulu. Di sini sudah ada segitiganya. Saya punya segitiga PQR, lalu kemudian saya isikan sesuai dengan apa yang diketahui dari soal, di mana panjangnya PQ adalah 15 akar 2, kemudian panjangnya QR adalah 15, selanjutnya besar sudut P adalah 30 derajat. Nah, kalau situasinya seperti ini, berarti kita sudah bisa langsung tahu apa yang ditanyakan pertama. Ya jelas, berapa besar sudut R? Nah, gunakan aturan dari sinus. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Di sini ada panjang P. Lalu kemudian depannya ada sudut P. Lalu berikutnya di sini ada panjang R. Berarti dengan demikian kita bisa mencari tahu berapa sih besarnya sudut R. Nah, kita gunakan aturan sinus. Oke, jadi di sini saya menggunakan perbandingan R per sin R sama dengan P per sin P. Tinggal kita substitusikan apa yang diketahui dari soal. 15 akar 2 per sin R sama dengan 15 per sin 30 derajat. Berikutnya tinggal saya ganti sin 30 derajatnya. Maka menjadi 15 akar 2 per sinus R sama dengan 15 per setengah. Nah, ketika kita ketemu bentuk yang seperti ini, nggak usah khawatir. Ada bisa kita sederhanakan. Kita fokus pada bagian pembilang dari ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, sekarang pada bagian pembilang ini akan saya sederhanakan, di mana pembilang dari kedua ruas saya bagi dengan 15. Saya bagi dengan 15, berarti habis ya. Maka dapat ditemukan bahwa sinus R sama dengan setengah akar 2. Kita kalikan sila. Nah, ini kemarin ketika saya koreksi, ketemu soal yang seperti ini, banyak sekali di antara kalian itu yang masih salah dalam menjawab. Padahal ini sangat mudah, nak. Ini ada kaitannya dengan UKBM keempat kemarin. Nah, kalau sinus R sama dengan setengah akar 2, berarti jawaban kita akan ada dua kemungkinan. Kenapa? Karena sinus pada kuadran 1 dan pada kuadran 2 dia bersifat positif.
Kemudian pada suatu segitiga, sudut dalamnya itu adalah jumlahnya 180 derajat. Jadi kemungkinan dia sudutnya ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Nah, ini yang harus betul-betul kalian pahami. Nah, kalau dia punya 2 kemungkinan, berarti langkah berikutnya saya bagi kasus dulu. Kita fokus pada kuadran yang pertama. Pada kuadran yang pertama, sinus R sama dengan setengah akar 2. Berarti sudut R-nya itu adalah 45 derajat. Nah, ketika R-nya sudah ketemu, P-nya sudah ada dari soal, berarti kita bisa menentukan besar sudut Q. Maka sudut Q sama dengan 180 derajat dikurangi jumlah dari kedua sudut yang sudah diketahui. Maka 180 derajat dikurangi 75 derajat. 75 hasil dari 30 derajat tambah 45. Maka hasilnya adalah sudut Q sama dengan 105 derajat. Nah, ini adalah pembagian kasus yang pertama. Kemudian kita masuk pada pembagian kasus yang kedua. Kita fokus pada kuadran 2. Sinus R itu sama dengan setengah akar 2. Berarti pada kuadran 2, sinus R bernilai 135 derajat. Nah, ketika R-nya sudah ketemu, balik lagi, kita bisa mencari sudut Q. Maka sudut Q adalah 180 derajat dikurangi jumlahan dari kedua sudut yang lain. Maka 180 derajat dikurangi 165. 165 adalah jumlah dari kedua sudut yang sudah diketahui sebelumnya. Maka sudut Q adalah 15 derajat. Nah, kalau seperti ini, maka kita punya 2 kemungkinan jawaban. Jadi, sudut R sama dengan 45 derajat dan sudut Q sama dengan 105 derajat. Atau sudut R 135 derajat dan sudut Q sama dengan 15 derajat. Nah, kalau besok pekerjaan atau soalnya berupa pilihan ganda, kalian tinggal menyesuaikan kira-kira mana jawaban yang ada di soal kalian. Tetapi apa? Jangan sampai terkecoh dengan pilihan jawaban yang disediakan oleh Bapak Ibu gurumu. Nah, harap diperhatikan bahwa solusi ini sama dengan langkah penyelesaian dari tugas 1, nomor 5 dan nomor 6 yang kalian banyak salahnya. Maka setelah melihat video Bu Vita kali ini, kalian silakan perbaiki tugas kalian yang pertama, nomor 5 dan nomor 6. Berikutnya, satu soal terakhir yang akan saya bahas mengenai aturan sinus, yakni adalah tugas 1 nomor 8. Nah, ini banyak juga di antara kalian yang sudah bisa mengerjakan dengan baik. Tetapi ada di antara kalian pula yang masih belum paham mengenai tugas 1 nomor 8 yang akan saya bahas. Maka untuk itu silakan disiapkan berkas dari tugas 1 nomor 8. Lalu silakan kalian lihat, kalian cocokkan dengan pekerjaan kalian yang kemarin sudah saya koreksi. Nah, di mana salahnya? Mari kita cari bersama-sama. Nah, soalnya adalah diketahui segitiga ABC dengan panjang A sama dengan 8 cm, panjang C sama dengan 6 cm, dan besar sudut A sama dengan 60 cm. Pertanyaannya adalah berapakah atau tentukan nilai cos C. Nah, ini pertanyaannya, pertanyaan asli dari tugas 1 nomor 8. Tetapi saya tambah, saya eksplor lagi. Bagaimana kalau misalnya besok yang ditanyakan adalah sinus C ditambah cos C. Nah, untuk itu perhatikan dulu penjelasan saya kali ini. Langkah yang pertama kita gambar dulu. Pokoknya kalau kita ketemu dengan aturan sinus dan kosinus, gambar dulu bentuk segitiganya. Nah, di sini saya punya segitiga ABC. Segitiga ABC dengan sudut A 60, kemudian dengan panjang A 8 cm. Lalu berikutnya dengan panjang C 6 cm. Lalu jika sudah, nah, kalau bentuknya seperti ini berarti kita bisa menggunakan aturan dari sinus. Oke ya, di sini ada panjang A, ada sudut A. Ada panjang A, ada sudut A. Berikutnya,
ada panjang C. Nah, berarti kita sudah bisa menemukan nilai sinus C-nya. Oke ya, langkah yang pertama. Berarti saya bikin suatu perbandingan di mana A per sin A sama dengan C per sin C. Kemudian 8 per sin 60 sama dengan 6 per sin C. Lalu kemudian tinggal kita substitusikan sinus 60 derajatnya. Maka 8 per setengah akar 3 sama dengan 6 per sin C. Kalau kita ketemu bentuk seperti ini tinggal kita kalikan silang. Maka 8 sinus C sama dengan 3 akar 3. Sinus C sama dengan 3 akar 3 per 8. Nah, ketika kita sudah ketemu sinus C, apakah sudah selesai? Oke, belum selesai ya, karena pertanyaannya adalah kosinus C. Maka langkah berikutnya adalah, kalau kita ketemu sinus, yang ditanyakan adalah kosinus, berarti langkah berikutnya adalah kita harus bikin suatu segitiga siku-siku. Kenapa harus segitiga siku-siku? Karena perbandingan cos, sinus, bahkan tangen itu erat hubungannya dengan segitiga siku-siku. Nah, jika sudah, berarti di sini sudah digambarkan bahwa ada sudut C, lalu kemudian sin perbandingan depan per miring. Berarti depannya adalah 3 akar 3, kemudian miringnya adalah 8. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah cos. Kalau cos perbandingannya kan berarti samping per miring. Nah, apakah sudah ada nilai perbandingan sampingnya? Belum ada. Berarti kita cari dulu. Sisi samping sama dengan akar pangkat 2 dari sisi miring kuadrat. Di sini 8 kuadrat dikurangkan dengan sisi depan kuadrat. Dikurangkan dengan 3 akar 3 kuadrat. Maka sama dengan akar 64 dikurangi 27. Maka sisi samping sama dengan akar 37. Kalau kita sudah ketemu perbandingan dari sisi sampingnya, maka kita bisa menjawab nilai cos. Nilai cos sama dengan samping per miring. Maka akar 37 per 8. Ketika kalian sudah ketemu bentuk yang seperti ini, nggak usah khawatir, nggak usah risau. Ini adalah jawaban yang paling sederhana. Jadi tidak perlu kalian jabarkan lagi. Cukup dengan demikian sudah benar. Lalu kemudian pertanyaannya tadi sudah saya explore, di mana pertanyaannya adalah sinus C ditambah kosinus C. Maka tinggal kita substitusikan apa yang diketahui dari soal. Sin C 3 akar 3 per 8. Kita substitusikan di sini. Kemudian ditambah dengan cos C akar 37 per 8. Nah, kita lihat penyebutnya. Oh, penyebutnya sama. Berarti tinggal kita jumlahkan bagian pembilangnya. Maka dapat disederhanakan dengan 3 akar 3 ditambah akar 37 per 8. Nah, ini sudah jawaban paling sederhana. Nah, maka kesimpulannya di sini dapat kita jawab. Pertanyaan pokoknya adalah, jadi nilai kosinus C adalah akar 37 per 8. Mudah bukan? Ini akhir pembahasan saya mengenai aturan sinus. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap perhatikan video saya berikutnya. Saya akan menjelaskan mengenai aturan kosinus. Selamat belajar!